Daftar 50 tokoh muslim yang berpengaruh di dunia terbaru. Saya kira artinya bahwa Pak Prabowo ini seorang global leader. Dia punya reputasi di situ dan diakui oleh dunia internasional. Ini satu harapan buat kita bahwa Indonesia akan betul-betul diperhitungkan di kancah global maupun regional. Jadi kalau mau bilang jadi macan Asia, ya saya kira potensi itu besar. Tinggal nanti ke dalam apakah orang-orang dan infrastruktur yang ada siap untuk menopang mimpi itu. Dan jawab. Sampai di sesi terakhir, rakyat bersuara. Saya berikan kesempatan pertama pada Bung Hensat dulu deh. Silakan Bung Hensat. Ya, disertasi saya tentang momentum politik. Momentum politik. Jadi saya ingin mengatakan bahwa saat ini Pak Prabowo berada di momentum politiknya dia. Artinya bukan momentum politik yang lain. Jadi harus dia manfaatkan momentum politik ini untuk membuat dia menjadi leaders yang baik. Untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Penilaian rakyat Indonesia tidak akan kepada siapa-siapa. Tidak akan kepada Jokowi, tidak akan kepada Gibran, apalagi pada menteri-menteri. Semua perhatiannya ada di Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo punya modal itu karena 3 kali kalah, mungkin 4 kali kalau dengan konvensi Partai Golkar. Enggak, itu enggak. Akan membuktikan di masa-masa ia menang ini. Kan modalnya besar itu. Ya. Iya kan? Lupa deh. Jadi momentum politik yang dimiliki Pak Prabowo ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa. Kalau kita berbincangannya masih tentang kenapa kemudian jumlah menterinya terlalu banyak. Nanti mereka berkantor di mana? Apakah di IKN semua? Ataukah ada yang di Jakarta? Kemudian kenapa kemudian ada yang dipecah-pecah? Ada kemunculan menteri-menteri baru. Kenapa tokohnya si ini? Kenapa tokohnya si itu? Itu enggak selesai-selesai. Jadi memang kita berikan target pragmatis saja pada Pak Prabowo. Kalau misalnya dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus 8%, maka please tolong diwujudkan. Memang tidak mudah, situasi global lagi luar biasa mengerikan kalau menurut saya. Ada serangan-serangan rudal mana-mana, bahkan pasukan perdamaian dunia aja diserang. Tidak baik-baik saja dunia. Geopolitiknya tidak baik-baik saja, tapi Pak Prabowo berani menetapkan pertumbuhan ekonomi 8%, itu tolong diwujudkan. Yang kedua kemudian, dia ingin masyarakat Indonesia ini sehat-sehat, lebih sejahtera. Dan Indonesia menjadi macan Asia. Itu juga tolong diwujudkan. Bila kemudian tidak mampu untuk mewujudkannya, usaha terus saja sampai bisa. Tapi jangan pakai pencitraan. Ajarkanlah rakyat Indonesia kondisi yang sesungguhnya, bukan kondisi yang artifisial. Saya percaya Pak Prabowo bisa. Kira-kira demikian. Ya kan. Oke, silakan sekaligus closing statement ya, Bung Boni. Masuk daftar 50 tokoh muslim yang berpengaruh di dunia terbaru. Saya kira artinya bahwa Pak Prabowo ini seorang global leader. Dia punya reputasi di situ dan diakui oleh dunia internasional. Ini satu harapan buat kita bahwa Indonesia akan betul-betul diperhitungkan di kancah global maupun regional. Jadi kalau mau bilang jadi macan Asia, ya saya kira potensi itu besar. Tinggal nanti ke dalam apakah orang-orang dan infrastruktur yang ada siap untuk menopang mimpi itu. Dan jawabannya kira-kira? Saya percaya itu, karena terlalu banyak talenta. Tetapi koreksi-koreksi di beberapa hal yang sangat strategis itu penting. Saya ambil contoh. Sebelum saya ke sini, saya nonton satu konten soal pendidikan. Ternyata masih ada SMP atau SMA di Jawa Barat, termasuk Jakarta, yang bahkan tidak tahu teorema Pitagoras yang sangat dasar. Zaman saya sudah belajar itu di tingkat SD itu. Terus kemudian apalagi kalau bicara soal deret Fibonacci misalnya, itu tidak mungkin dia mengerti. Atau golden ratio 1,6 atau nilai pi itu 22/7 itu. Agak rumit tuh. Artinya bahwa dunia pendidikan kita dengan kurikulum merdeka ini betul-betul anak-anak itu dimerdekakan dari segala macam tanggung jawab berpikir. Kalau dilakukan eksperimen berpikir, generasi ini makin mengalami degradasi berpikir. Maka reformasi di dunia pendidikan, mohon ini jadi concern pemerintahan Pak Prabowo. Kementerian Pak Prabowo itu ada pecah 3 ya, dipecah 3 maksudnya. Kementerian Pendidikan Pendidikan Dasar. Maaf, Kementerian Pendidikan,
pendidikan tinggi dan kebudayaan sekarang jadi 3, Dikdasmen. Exactly. Nah, disitulah relevansi Dikti dan dan signifikansinya. Pemecahan itu akan menjadi harapan kita sehingga mutu pendidikan ini bisa ditingkatkan. Anda optimis akan itu. Siap. Baik, kita berikan tepuk tangan. Bung Refli, silakan. Kita ini kadang-kadang optimis boleh ya, tapi kan harus diletakkan pada modal kita apa hari ini kan. Pemimpin ini bukan Raja Midas yang langsung berubah gitu ya. Sebelum pemerintahan sekarang sudah berlalu pemerintahan sebelumnya. Dan ketika pemerintahan baru itu muncul, kita selalu mengatakan hal yang sama kan. Optimisme kan 10 tahun yang lalu begitu dan lain sebagainya. Tapi hasilnya ya mediocre saja sesungguhnya. Ketika tahun 2014 harapan itu bernama Jokowi, saya tulis di Detikcom. Respect buat pejuang pantang tumbang saat masuk Optimisme dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan realistis sendiri. He is still human, dia manusia juga ternyata, ya kan? Yang bisa capek, yang bisa marah, yang bisa putus asa dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak pemimpin itu harus pada directionnya. Right direction. Kalau kita melihat pemimpin itu sedang bekerja keras untuk mengentaskan kemiskinan, untuk membuat kita terlindungi, sejahtera dan pandai, maka segala kesulitan itu kita akan maafkan. Tapi kalau pemimpin itu kita lihat sedang membangun dinasti politiknya, kejayaan kelompoknya, ya orang lain marah. Paling tidak sebagian kelompok akan marah dan itu tidak akan mencapai persatuan nasional. Nah itu saja warning saya. Dan semua suara kritis ini akan bungkam kalau Prabowo menjadi sosok sebagaimana yang dibayangkan Babe Haikal dan Boni Hargen. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung San Salvator, silakan. Singkat saja. Ya, tadi disampaikan banyak hal, terus kemudian ada yang optimis dan ada yang pesimis. Kemudian kita melihat bagaimana cita-cita besar, visi besar dari seorang presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto yang kemudian hari-hari ini sudah mulai meneliti siapa sih orang-orang yang bisa akan mensukseskan visi misi saya, yang ikut mensupport. Nah, kemarin dan hari ini sudah kita lihat bersama live dan bisa dilihat, diakses semua oleh masyarakat Indonesia. Yang perlu kita ketahui bahwa yang terpampang nyata di media sosial itu adalah orang-orang yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi 5 tahun ke depan. Ya kan? Nah, orang-orang ini sudah dipercayakan menjadi kabinetnya Bapak Prabowo. Nah, kemudian terhadap apa yang kita khawatirkan, coba kita hormati, kita yakinkan bahwa apa yang dipilih oleh presiden kita itu adalah yang terbaik, putra-putri terbaik dari bangsa Indonesia. Baik, oke baik. Bung Ciko, baik. Pada prinsipnya PDI Perjuangan menaruh harapan yang besar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ke depan. Kami seperti juga bangsa Indonesia lainnya, teman-teman yang berada di ruangan ini, suka atau tidak suka berpihak pada Capres Prabowo Gibran waktu itu atau tidak, tapi kami menginginkan pemerintahan ini sukses. Ya, jadi don't get itu harus digarisbawahi itu ya. Itu harus digarisbawahi. Karena artinya dengan pemerintahan yang sukses, rakyat kita sejahtera, bangsa kita maju, dianggap di dunia internasional, bahkan bisa menjadi leader dalam hal-hal yang terkait dengan konflik-konflik yang terjadi misalnya di Palestina, ya kan, di Ukraina dan Rusia dan lain-lain. Nah, ini menjadi harapan. Nah, kalau kita melihat pemanggilan calon-calon menteri, calon-calon wakil menteri atau calon-calon kepala badan, saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Tapi intinya gini, kita harus tetap berusaha optimis, ya, dan kita harus tetap meyakini bahwa Presiden Prabowo yang mempunyai pengalaman yang begitu banyak, punya latar belakang pendidikan yang begitu baik, international exposure tadi ya sebagai pemimpin global, namun agak kita sedikit bolehlah mengkritisi itu, ya, artinya tadi
bahwa Prabowo dengan international exposure yang begitu baik, tapi kalau kita melihat menteri-menteri yang calon-calon menteri dan calon-calon wakil menteri dan calon-calon kepala badan yang dipilihnya, rasa-rasanya agak sulit untuk mengimbangi seorang Prabowo Subianto. Jujur aja. Ya, tapi kalau kita bicara kelas-kelas Ibu Sri Mulyani misalnya, di situ kita ada harapan. Ya, artinya Pak Prabowo betul-betul memikirkan tentang kebijakan fiskal, kehati-hatian dalam mengambil keputusan terkait dengan fiskal, dan dia tahu bahwa Sri Mulyani dipercaya oleh dunia internasional untuk jangan lupa Pak Budi Gunawan, tokoh besar di sana, gabung juga kemungkinan. Gimana? Pak Budi? Pak Budi Gunawan kemungkinan gabung juga, dan itu tokoh yang potensial ya. Ya, ini udah pasti nih. Itu kalaupun Udah pasti nih. No, saya hanya menebak-nebak, tapi kalau memang itu bergabung, saya rasa untuk bidangnya kan pasti kita udah tahu lah ke arah kemana ya, pertahanan, keamanan atau intelijen. Tapi kan itu jelas mempunyai latar belakang yang jelas, pendidikannya jelas di bidang tersebut, pengalamannya juga jelas di bidang tersebut. Saya cuma mau menyoroti ada beberapa, saya tidak ingin menyebut nama ya, tidak ingin menyakiti hati orang, tapi sesungguhnya bukan untuk menghina, tetapi saya ingin hanya menyampaikan bahwa orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing dalam kehidupannya belum tentu dan tidak harus bisa sukses menjadi menteri di bidang lain, apalagi atau di bidangnya sendiri. Kalau kita bicara soal dokter misalnya ya, kita pernah punya pengalaman punya dokter yang hebat menjadi menteri kesehatan, tetapi gagal. Ya, kita harus akui itu. Ya kan, ini menjadi menteri, menjadi kepala badan, menjadi wakil menteri, it's another thing. Sekarang Bagir yang jadi menteri. Ya, menjadi perubahan. Ya. Mengelola suatu jabatan yang sangat kompleks, punya anak buah begitu banyak, ya kan, hierarkinya juga begitu kompleks. Tidak semudah dia misalnya menjadi seniman yang hebat dan diakui di dunia entertainment misalnya, ya kan. Saya bisa menyebut ada Yovie Widianto, ada Raffi Ahmad, dan tidak terpungkiri bahwa mereka sukses dan tidak banyak yang bisa menyaingi kesuksesan mereka di bidang itu. Tapi apakah ketika mereka menjabat di suatu tempat yang harus melakukan banyak hal yang sifatnya administratif dan lain-lain, itu punya jaminan juga akan sukses. Nah, ini yang saya harap, tentunya harapan saya, prediksi-prediksi saya yang negatif ini salah ke depannya, tetapi saya yakin tentu Pak Prabowo dalam perjalanan nanti ada indikator-indikator yang dia bisa menilai apakah mereka harus dilanjutkan atau tidak sebagai menteri. Tapi ini tidak mengatakan bahwa tidak kompeten di bidangnya masing-masing. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Bung Ciko Hakim. Last but not least, Babe, silakan Babe. Bismillah. Kedepan ini ada satu bahaya yang luar biasa bagi bangsa ini. Bahaya itu kita dapat dari survei kita. 41% anak-anak kita sekolah dasar datang ke sekolah tanpa sarapan. Gimana dia mau bisa bersaing? Ini PR terbesar bagi bangsa ini. Dan 2 dari 3 kelas anak-anak itu dalam kondisi rusak. Jadi ke depan PR ini dahsyat gitu loh. Dan tahukah ketika kita survei itu, kita kasih uji coba, kita ngapain aja presiden sebelumnya itu ya? Ya, pada waktu itu kita survei, kita kasih makanan, dan tahu nggak dia makan separuh. Ketika kita tanya kenapa makan separuh, jawabannya akan menitikkan air mata. Buat adik saya di rumah. Oh, buat adiknya. Karena dia tahu adiknya juga nggak makan. Ya tahu adiknya nggak makan. Dan for your info, seperti yang saya bilang tadi, ini udah dipikirin sama Pak Prabowo sejak 20-30 tahun yang lalu. Dan terjadi sampai hari ini. Dan terjadi sampai hari ini karena dia belum pernah mendapatkan kepercayaan penuh untuk memimpin. Dan hari ini insya Allah kita akan membuktikan kebenaran ucapan itu. Kalau Bang Hensa tadi menyatakan disertasinya, saya ingin juga menimpali. Disertasi saya berjudul Keberpihakan Media Massa dan peranannya dalam menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Saya ulangi nih ya, keberpihakan media massa dan peranannya dalam menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Sehingga kalau media massa selalu berpihak kepada A atau B, maka ini sangat berbahaya untuk menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Media massa dahulu adanya TVRI,
lalu kemudian timbul RCTI, SCTV, dan Antv dan TV One. TPI, sorry. Dan kemudian media massa berkembang terus sampai sekarang dan banyak. Dan dahsyatnya lagi, media massa itu berkembang terus. Berkembang dengan media massa yang bernama Refli Harun. Televisi sendiri. YouTube maksudnya. YouTube maksudnya. Ya, yang bikin survei tadi. Ya. Dan kemudian ada lagi media massa yang kalau kita sebutkan karena satu kita sebut, yang lain juga sebut. Ada media massa bernama Najwa, ada media massa bernama Dedi, ada media massa dan seterusnya. Kalau ini tidak bijak-bijak melihat, maka sangat berbahaya terhadap NKRI. Akan menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Maksud Babe ini media sosial. Kalau media massa kan cenderung ke media mainstream, media tradisional. Ya. TV, radio yang hari ini terdaftar. sudah tidak ada batasan itu, Bang Aiman. Kita bisa semua lihat di handphone. Ya. Dan apresiasi saya. Yang dikhawatirkan maksudnya media sosial, yang dikhawatirkan ini ya. Ya, karena semua orang melihat. Kalau dulu kan cuma media massa. Kan dulu kan saya kan tahun 90-an ya, tahun 90-an. Nah sekarang kan udah begini. Ya. Sehingga semua orang bisa menganggap handphone itu. Nggak, coba kalau Babe bilang media massa gimana? Bentar, kalau Babe bilang media massa disintegrasi, kami juga deg-degan nih gitu kan. Karena gini, keberpihakan. Disintegrasi, ternyata bukan media sosial, masih diluruskan ini. Keberpihakan, dulu saya pernah tulis, keberpihakan media massa dan peranannya dalam menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Studi kasusnya adalah terjadi kerusuhan di Ambon. Gitu loh. Ya. Media massa X, ketika ada satu, misalnya saya harus sebut ya, media massa X yang berpihak kepada agama tertentu, ketika ada satu ibadah rusak, itu blow up-nya tuh gila-gilaan. Sementara yang lain juga begitu. Akibatnya apa? Terjadilah sampai merembet dan alhamdulillah pada waktu itu kita bisa stop itu. Dan dari situ kemudian muncul peace journalism atau jurnalisme damai yang kemudian diaplikasikan ke dalam setiap jurnalis pada saat itu hingga sampai saat ini. Hingga sampai saat ini. Kecuali media sosial ya, media sosial memang terlepas dari itu. Mengapresiasi kepada Bung Aiman Wicaksono dengan rakyat bersuaranya sanggup menyajikan ini, selalu di-ending dengan suasana yang damai walaupun kita tengah bersekutu gitu ya. Dan inilah ya. Iya. Tidak bersekutu. Kita tidak bersekutu ya, berseteru ya. Enggak apa-apa, pejabat boleh pejabat. Dan akhirnya yang seperti inilah yang mesti kita langgengkan. Kita bebas bersuara, rakyat bersuara, tapi selalu berada dalam suasana damai dan ujungnya harus tidak boleh ada sedikit pun peluang disintegrasi NKRI. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih para narasumber istimewa kami malam ini. Dan sesuai Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45, di 20 Oktober Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibacakan di Gedung DPR MPR RI. Prabowo Subianto akan menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Memimpin negeri dengan populasi lebih dari 280 juta rakyat. Dengan demografi dan tantangan yang sama sekali bukan hal ringan. Rakyat bersuara akan terus mengawal demokrasi. Tapi tidak juga terlalu dini untuk mengucapkan selamat. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk memimpin negeri. Demokrasi dijunjung tinggi, NKRI harga mati. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Thank you,